Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita hari ini adalah hukum syara' dengan hukum fikih. Apa pembahasannya? Hukum syara' dengan hukum fikih atau al-ahkam asy-syar'iyyah, al-ahkam al-fiqhiyyah. Hukum fikih dengan hukum syara'. Sama apa berbeda? Jadi dalam Al-Quran itu pada dasarnya dulu tidak ada hukum-hukum seperti hukum yang 5, wajib, sunat, makruh, mubah, haram. Itu dalam Al-Quran belum ada dahulu pada seketika Nabi menyampaikan risalah atau penyampaian syariat Islam. Jadi dalam Al-Quran itu yang ada cuman al-awamir dengan nawahi. Al-awamir itu amar, nawahi, nahi. Yang ada dalam Al-Quran itu pada dasarnya dulu adalah perintah dengan larangan. Jadi pembagian hukum yang 5 itu belum ada. Munculnya baru seketika sudah terbentuknya hukum-hukum diolah oleh para ulama atau oleh ahli usul fikih. Sekarang sama enggak antara hukum fikih dengan hukum syara'? Sebagian ulama membedakan antara hukum syara' dengan hukum fikih. Kalau hukum syara' itu khitabullah ta'ala al-muta'alliqa bil af'al al-mukallafin. Segala titahnya Allah, perintah-perintah Allah maupun larangannya Allah yang ditujukan kepada para mukallaf atau hambanya. Jadi aqimis shalah liduluki syamsi. Jadi perintah solat itulah yang disebut dengan hukum syara'. La taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Maka tidak boleh mendekati zina, itulah hukum syara'. Jadi itu yang disebut dengan hukum syara'. Hukum fikih itu menurut orang yang membedakan ini adalah hukum-hukum yang dihasilkan berdasarkan ijtihad. Aqimis shalah liduluki syamsi. Aqim adalah fi'il amar. Jadi kalau setiap kata perintah dalam Al-Quran al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah Allah adalah untuk wajib, maka disimpulkanlah bahwa sholat itu hukumnya wajib. Hasilnya itulah yang disebut dengan hukum fikih. La taqrabuz zina, la huruf nahi, maka zina menjadi haram karena ada larangan atau nahi. Maka oleh sebab demikian mereka putuskan bahwa zina itu hukumnya haram. Maka hasil hukum itulah yang disebut dengan hukum fikih. Itu orang yang membedakan antara hukum fikih dengan hukum syara'. Yang kedua, orang yang menyamakan hukum fikih dengan hukum syara'. Sekalipun istilahnya berbeda, tapi tetap sama. Apa sebabnya? Karena hukum fikih itu dihasilkan kepada bentuk-bentuk istilah hukum tersebut memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Tetap dia bersandar kepada hukum syara'. Maka oleh sebab demikian hukum fikih itu juga hukum syara'. Itu orang yang membedakan dan orang yang menyamakan antara hukum syara' dengan hukum fikih. Yang banyak itu orang menyebutnya bahwa al-ahkam asy-syar'iyyah itu dengan al-ahkam al-fiqhiyyah itu sama. Hukum-hukum fikih dengan hukum syara' itu sama. Sekarang yang disebut dengan wajib, yusabu bi fi'lihi wa yu'aqabu bi tarkihi. Diberi pahala kalau dilakukan, kemudian diberi dosa kalau ditinggalkan. Lalu yang sunat, yusabu bi fi'lihi wa la yu'aqabu bi tarkihi. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat dosa. Kalau haram, yu'aqabu bi fi'lihi wa yusabu bi tarkihi. Dilakukan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Jadi kalau yang haram itu dilakukan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau yang makruh itu yusabu bi tarkihi wa yukrahu bi fi'lihi. Mendapat pahala, ditinggalkan, tidak etis untuk dilakukan, tidak berakhlak atau kurang bagus untuk dilakukan. Apalagi mubah. Wala yu'aqabu bi fi'lihi wala yusabu bi tarkihi. Tidak mendapat pahala,
dilakukan dan tidak mendapat dosa ditinggalkan. Tapi yang mubah ini kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka juga bisa mendapat pahala seperti makan. Jadi makan itu mubah. Tapi kalau kita niatkan untuk beribadah, menambah kekuatan untuk ibadah, maka dia tetap mendapat pahala. Jadi ini yang disebut dengan al-ahkam asy-syar'iyyah atau al-ahkam al-fiqhiyah. Kenapa dibagi-bagi hukumnya 5? Karena di dalam Al-Quran istilah hukum yang 5 ini tidak ada. Kok ulama membagi-bagi ini sampai 5 hukum? Di salah satu di antara mazhab juga ada mengatakan bahwa sholat malam itu hukumnya wajib seperti sholat tahajud. Jadi kalau seandainya ini nanti dianggap sebuah sunat ditinggalkan oleh umat, siapa yang bertanggung jawab? Maka sebagian mazhab juga ada menganggap sholat malam itu wajib. Jadi artinya kan secara pragmatis, sederhana atau agak ekstrim memahami, kenapa kok hukum ini dibagi-bagi? Dalam Al-Quran tidak ada. Bagaimanapun juga ini adalah hasil karya ulama, hasil ijtihad ulama melihat kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi ada ulama menganggap makruh itu tidak ada. Makruh itu digabung kepada haram. Jadi tidak ada dia memakai makruh. Yang ada cuman wajib dan haram. Kenapa hukum itu dibagi-bagi menjadi 5? Nah, karena ada ahamiyatullah wa huquqihi. Ada kepentingan Allah dan ada hak-hak Allah di situ. Kunu qiradatan khasiin. Menjadilah kamu seekor kerah. Orang-orang yang telah berbuat maksiat kemudian dikutuk, maka menjadi kerah. Jadi itu untuk tahkir. Tapi kepentingan Allah situ, aqimis shalah. Dirikanlah solat di situ, ada hak Allah untuk disembah. Itu hak Allah itu tidak boleh diganggu gugat. Segala hukum-hukum baik berbentuk perintah maupun berbentuk larangan seperti tidak boleh berzina, itu adalah hak Allah, tidak boleh diganggu. Atau progratif kata orang sekarang kan, bahwa itu hak paten Allah untuk menentukan hukum. Tidak boleh kita mengganggu, itu haknya Allah. Jadi ibadah itu adalah hak Allah dan itu kepentingan Allah secara hukum fikih. Yang kedua ada ahamiyatul insaniyah atwa hukukihi. Jadi ada di situ kepentingan manusia dan hak-hak manusia. Jadi Allah itu demokrasi, tidak dipaksakan. Jadi ada di situ atau ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu ada tujuannya hanya untuk kepentingan manusia. Mana contohnya kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah kamu dan minumlah. Jadi makan dan minum itu adalah hak manusia, kepentingan manusia. Jadi kalau manusia mau makan mau tidak terserah manusia. Jadi menjadi mubah dia. Nah, tapi kalau seandainya orang sengaja tidak makan agar dia terbebas dari sholat, tidak sanggup, maka itu berdosa karena mengganggu hak Allah. Jadi yang mubah itu pun bisa menjadi ibadah. Kalau seandainya orang berniat makan itu untuk beribadah, bisa menjalankan amanah atau kewajiban, maka menjadi pahala. Kemudian iza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Kalau kamu hutang piutang, maka dicatat. Jadi itu muamalah sama manusia. Jadi kalau kita mau mencatat bagus, kalau kita tidak mencatat tidak berdosa. Dan itu adalah kemaslahatan manusia sama manusia. Jadi hukumnya sunat di situ. Jadi kesimpulannya, kenapa hukum itu dibagi-bagi oleh ulama? Karena ada kepentingan Allah dan hak Allah, dan juga ada kepentingan manusia dan untuk hak-hak manusia. Jadi kalau seandainya makan itu nanti diwajibkan, tentu diukur pula makan berapa kali sehari. 3 kali pemakan, maka wajib makan 3 kali. Tak ada nasi, lontong. Tak ada lontong, makan yang lain. Pokoknya apapun yang bisa dimakan harus dimakan sesuai dengan waktunya. Bisa jadi nanti seperti sholat. Kalau tak ada dimakan sampai kertas pun harus dimakan. Karena wajib hukumnya. Tuh makanya makan itu tidak wajib tapi mubah. Jadi itu sebabnya karena hukum itu dibagi-bagi karena ada kepentingan Allah dan ada kepentingan manusia. Kemudian kenapa kok ada lagi hukum sah dan batal?
tidak termasuk dia dalam hukum-hukum syara atau hukum fikih. Kenapa kok ada hukum sah dan batal? Perlu kita ketahui bahwa hukum sah dan batal itu menyangkut hukum nazariyah fikhiyah atau hukum-hukum teoritis fikih. Kalau seandainya kewajiban itu terpenuhi rukun dengan syarat, maka secara hukum fikih ibadah yang dilakukan itu sah. Tapi kalau tidak terpenuhi rukun dengan syarat, maka ibadah yang dilakukan itu atau perintah titahnya Allah itu kalau tidak terpenuhi rukun dengan syarat maka batal. Jadi hukum sah dan batal itu adalah hukum teoritis fikih. Kalau seandainya ibadah umpamanya dilakukan tidak terpenuhi rukun dengan syarat, maka ibadah yang dilakukan itu batal. Kalau ibadah yang dilakukan itu batal berarti kalau tidak diulangi maka kita menjadi berdosa karena dipandang meninggalkan sebuah kewajiban. Kalau kewajiban itu ditinggalkan maka berdosa, maka disambutlah oleh hukum syara. Jadi hukum sah dan batal itu adalah hukum teoritis fikih, sifatnya hanya sekedar hukum teoritis fikih atau hukum pengantar, tidak termasuk hukum syara secara teoritis fikih. Jadi dia hanya sekedar hukum pengantar saja.